Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan eksperimen fisika dasar 2. Pada pertemuan kali ini, rekan-rekan semua, kita melanjutkan eksperimen terkait dengan optik. Kalau minggu sebelumnya, Anda sudah melakukan pengolahan data terkait dengan optik juga, yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sekedar mengingatkan, pertemuan sebelumnya Anda diminta untuk mengukur fokus dari cermin cekung. Nah, pada pertemuan kali ini mirip dengan pertemuan pekan yang lalu, tetapi bendanya berbeda. Kalau sekarang kita akan berbicara terkait dengan pembiasan pada lensa. Nah, tapi lensanya sama dengan yang kemarin. Kalau kemarin cermin cekung, hari ini kita berbicara tentang lensa cekung. Barangkali ada di antara Anda atau mungkin juga teman-teman Anda yang menggunakan kacamata, kemudian biasanya ketika bertemu dengan orang asing kadang ditanya, minus berapa? Kalau kita perhatikan kembali, kenapa ya banyak orang bertanya minus berapa? Sebenarnya apa sih lensa yang digunakan pada kacamata yang Anda gunakan? Gitu ya. Beda dengan orang tua. Kalau orang tua biasanya ditanya plus berapa. Tapi untuk usia Anda umumnya ditanya minus berapa. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman, sebenarnya kacamata yang Anda gunakan itu sebenarnya adalah lensa cekung. Nah, dari mana angka minusnya? Dari mana angka kekuatannya? Misalkan ditanya, oh ya saya minus setengah, saya minus 1. Dari mana itu muncul? Gitu. Silakan Anda baca kembali konsepnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengukur berapa fokus dari sebuah lensa cekung. Oke, bagaimana caranya? Caranya mirip juga dengan pertemuan sebelumnya. Jika teman-teman masih ingat, dan saya kira pasti masih ingat, pada pertemuan sebelumnya kita menentukan fokus cermin cekung menggunakan konsep pemantulan cahaya. Nah, saat ini kita akan menentukan fokus lensa cekung menggunakan konsep pembiasan cahaya. Alat-alatnya pun mirip dengan yang pekan yang lalu. Saya tunjukkan teman-teman. Yang pertama ini sama dengan pekan yang lalu. Nah, kalau pekan yang lalu dalam kondisi dicopot gitu karena Anda sudah pernah melihat sebelumnya, jadi kami langsung rangkai seperti ini saja. Oke. Kemudian berikutnya jelas juga karena ini adalah menentukan lensa dari fokus dari lensa cekung, jelas ada lensa cekungnya. Kalau Anda perhatikan, ini sudah kami tempelkan seperti ini. Nah, ini adalah lensa cekung. Jika diperhatikan, dia melengkung ke bagian dalam. Itu ciri khasnya. Dan silakan Anda baca kembali sebenarnya prinsip atau sifat dari lensa cekung itu seperti apa sih? Silakan baca kembali dari buku fisika dasar atau buku referensi lainnya. Oke. Dan berikutnya kami pun punya ini benda yang sama dengan yang pekan yang lalu dimunculkan gitu. Silakan Anda sebut kira-kira ini sebutnya apa gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Persis seperti yang kemarin kita tempelkan, kita pasangkan seperti ini teman-teman. Gitu. Kemudian kita juga pasangkan ini adalah lensa lensa cekungnya. Gitu. Saya pasangkan coba di sini. Oke, karena pembiasan, jadi si penangkapnya kita bukan pasang di belakang, tapi pasangnya di depan karena dia akan dibiaskan. Cahayanya akan masuk ke dalam lensa, dibiaskan dan akan ditangkap oleh benda ini. Oke, coba kita lihat teman-teman. Dengan setting seperti ini, apakah dapat si bayangannya ditangkap? Nah, saya munculkan istilah bayangan karena pekan yang lalu Anda sudah berbicara, Anda sudah mengolah data terkait dengan cermin, jadi saya kira sudah terbiasa ya dengan istilah itu. Saya coba nyalakan. Oke, nah kalau Anda lihat ini lampu LED-nya sudah menyala, kemudian si lampu ini memancarkan cahaya masuk ke dalam lensanya dan kemudian kita akan lihat. Coba. Apakah ada bayangan yang mampu ditangkap oleh si benda ini? Oke, coba Anda perhatikan. Saya geserkan tadi dari jarak yang sangat dekat dengan lensanya sampai dia menjauh. Silakan Anda perhatikan apakah ada bayangan yang dapat ditangkap oleh layar. Dan mentok.
Kalau Anda perhatikan, tadi saya sudah menggeser-geserkan dari ujung sini sampai ke ujung dekat lensanya. Ternyata, ya seperti yang Anda lihat, tidak ada sesuatu yang bisa ditangkap oleh benda ini. Kenapa seperti itu? Itu salah satu pertanyaan yang ada di AKM, dan saya kira Anda harus baca-baca kembali konsepnya, kenapa tidak bisa ditangkap secara langsung. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita mau menentukan dari fokus dari lensa cekung ini, tapi kita tidak bisa menangkap bayangannya. Sekarang bagaimana caranya? Nah, caranya adalah, teman-teman semua, saya akan tambahkan sebuah benda yang lain. Ini lensa juga, lensanya lensa seperti ini. Oke, di zoom, bentuknya seperti ini. Silakan Anda amati, kira-kira ini lensa apa yang bentuknya seperti ini. Oke, nah sudah ya. Oke, nah sekarang saya taruh di sini, teman-teman. Saya simpan di sini pada jarak tertentu, gitu ya. Nah, kemudian saya coba geserkan kembali si benda ini. Coba perhatikan, apakah ada bayangan yang dapat ditangkap oleh si benda ini. Coba saya geserkan. Nah, kalau Anda perhatikan, di sini muncul. Di sini muncul. Saya coba geserkan kembali, kita cari yang paling tegas. Oke. Nah, ini sudah blur kembali. Kemudian saya coba mundurkan, cari yang paling tegas. Oke, ini sangat jelas. Kalau Anda mundurkan kembali, dia blur kembali. Nah, oke, silakan. Taruhlah misalkan ini adalah bayangan yang paling jelas. Nah, kalau Anda perhatikan, ketika saya tambahkan komponen yang lain, ternyata si bayangannya mampu ditangkap atau dapat tertangkap di kertas ini. Tapi ketika saya copot, ketika saya ambil kembali si benda tambahan ini, layarnya tidak menangkap kembali si bayangan dari lensa cekung. Kenapa ya itu bisa terjadi? Oke, nah rekan-rekan semua, inilah setting alatnya. Jadi walaupun memang di sini tujuan utama kita adalah menentukan berapa fokus lensa cekung, nah tapi ternyata dalam kenyataannya kita tidak bisa menangkap si bayangannya. Kita memerlukan lensa yang lain. Silakan Anda perhatikan, Anda sebutkan kira-kira lensa apa yang saya pakai, seperti ini ya. Oke, nah saya simpan kembali. Dan boom, si bayangannya ketangkap lagi. Oke. Nah, dari eksperimen ini ada beberapa data yang akan Anda ambil. Yang pertama jelas, yaitu pertama, jarak dari si lampu ini ke si lensa cekung. Silakan Anda sebutkan kira-kira namanya apa. Oke. Nah, ingat kembali bahwa si lampu ini ketika dia masuk ke dalam lensa cekung, si lensa cekung akan membentuk bayangan dari si lampu ini. Bayangannya di mana? Itu kita belum tahu di sini karena tidak bisa ditangkap oleh layar. Oke. Nah, di mana bayangannya? Bayangannya di suatu tempat di sekitaran sini yang kemudian itu menjadi benda untuk lensa yang kedua ini. Oke. Nah, sekali lagi, bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung ini itu akan bertindak sebagai benda bagi lensa kedua ini. Lensa kedua ini kemudian membentuk bayangan. Di mana bayangannya? Inilah bayangannya yang tertangkap oleh layar. Oke, jadi kalau Anda perhatikan, di sini ada 2 kali pembentukan bayangan. Oke. Yang pertama, pembentukan bayangan oleh lensa cekung yang kita akan tentukan berapa fokusnya. Dan ada lagi pembentukan bayangan menggunakan lensa yang kedua ini. Dan bayangannya tertangkap oleh layar. Seperti itu. Oke. Nah, silakan berarti di sini Anda perhatikan kembali ada beberapa data yang akan Anda catat. Oke. Sekali lagi, jarak dari si lampunya ke si lensa cekungnya.
kemudian jarak lensa cekung dengan lensa tambahan ini, kemudian berikutnya adalah jarak lensa tambahan ini ke layar atau ke benda ini. Oke. Nah, itu beberapa yang harus Anda catat. Oke. Berikutnya, kami akan memberikan kepada Anda 10 data hasil eksperimen, 10 kegiatan eksperimen yang kami lakukan. Silakan Anda catat data-data yang diperlukan dari gambar yang kami berikan seperti berikut ini. Oke, baik rekan-rekan semua, barusan sudah kami tunjukkan, sudah kami munculkan 10 data eksperimen dari data-data yang Anda amati. Sekali lagi silakan catat ke dalam tabel pengamatannya pada AKM yang sudah disediakan. Kemudian patut diinformasikan kepada Anda, tadi kami mengatakan bahwa kami menggunakan lensa tambahan. Amati kembali, lensanya ini bentuknya seperti ini, disebutnya lensa apa. Oke, nah kami informasikan karena tujuan utama pada praktikum ini adalah menentukan lensa fokus dari lensa cekung yang ini nih. Nah, sehingga yang ini fokus lensa tambahan ini kami informasikan kepada Anda nilainya adalah 10 cm. Sekali lagi, fokus lensa tambahan yang saya pegang ini itu adalah 10 cm. Oke. Nah, dari situ kemudian silakan Anda olah. Sekali lagi saya informasikan, Anda harus aware, Anda harus melihat kembali. Di sini proses pembentukan bayangannya ada 2 kali. Yang mana dan yang mana silakan dipelajari kembali. Fokus yang kedua barusan, lensa yang kedua barusan sudah saya informasikan. Dan dari data-data yang Anda dapatkan, olah datanya dan sampai menghasilkan berapa fokus dari lensa cekung yang kita pakai di sini. Oke, sekian untuk praktikum kali ini, teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.